Mari kita membuka Alkitab kita pada hari ini. Saya ajak kita membuka dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-35. Lukas pasal yang kedua, kita akan membaca secara bergantian. Saya mulai ayat yang ke-25, saudara ayat yang ke-26, bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-35. Saya akan mulai Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, pada hari Natal ini kami sekali lagi ingin bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah yang besar yang Tuhan nyatakan kepada kami di dalam Yesus Kristus. Sang Firman, Sang Allah itu sendiri telah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Pencipta dari segala sesuatu, datang di dalam tubuh yang seperti ciptaan yang Kau berikan kepada dia. Satu kebenaran yang ajaib, sesuatu yang tidak ada di dalam pikiran manusia, di dalam agama, di dalam imajinasi manusia yang terliar sekalipun. Allah, pencipta segala sesuatu, Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat, yang menjadi penguasa dari segala alam semesta, datang ke dalam dunia menjadi bayi yang kecil, begitu lemah dan begitu remeh. Kami bersyukur, ya Tuhan, karena kedatangan-Mu ke dalam dunia menjadi manusia adalah supaya kami, manusia yang berdosa, boleh menerima terang yang sejati. Kami manusia berdosa boleh diselamatkan dari segala dosa-dosa dan hukuman dosa yang sepatutnya kami terima. Kami bersyukur, ya Tuhan, untuk keajaiban, anugerah dan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Ajar kami pada hari ini, sekali lagi hati kami digerakkan oleh berita Natal. Biarlah berita yang sudah sering kami dengar, berita yang sudah familiar dengan kami, sekali lagi boleh menggerakkan hati kami, karena sesungguhnya ini adalah berita yang kami perlukan, berita yang diperlukan semua umat manusia sepanjang zaman, satu-satunya berita yang membawa kami kepada Tuhan Juru Selamat kami, yang menebus kami dari segala dosa kami, yang menjadi membuka jalan satu-satunya untuk kami boleh datang kepada Bapa, Pencipta, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang bagimu kami telah diciptakan. Tuhan yang berkati setiap kami pada hari ini, pada hari Natal ini, kami boleh disegarkan dan dikuatkan dan didorong kembali untuk hidup kami semakin sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman, kiranya Roh-Mu yang kudus yang boleh berkata-kata ke dalam hati setiap kami dan memimpin hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan,
sehingga dia boleh memberitakan firman Tuhan dengan setia dan dengan penuh urapan dari kuasa Roh-Mu yang kudus. Berbelas kasihan dan pimpinlah dan berbicaralah kepada kami, ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah datang ke dalam dunia, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara sekalian, arya yang tadi dinyanyikan oleh Bapak Angki, itu diambil dari Yesaya pasal yang ke-9. Ya, yang kalau Indonesia itu ayat 1, Inggrisnya ayat yang kedua, yang menyatakan bangsa yang berjalan dalam lembah kekelaman telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ini adalah pengharapan, ini adalah suatu janji yang Tuhan berikan melalui Nabi Yesaya yang menjadi pengharapan yang dinantikan seluruh umat Israel sampai pada Kristus datang di dalam abad permulaan. Dan secara khusus berita itu juga dinyatakan kepada Simeon yang tadi kita baca bahwa dia tidak akan meninggal sebelum dia melihat akan janji itu digenapi di dalam kehidupannya. Mesias itu akan datang dan dia sendiri akan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan saudara sekalian, itulah yang kemudian ketika Simeon akhirnya melihat bahwa Yesus Kristus dibawa oleh orang tuanya Maria dan Yusuf untuk ditahirkan, ya, untuk diserahkan kepada Tuhan, yaitu kira-kira pada waktu itu berarti umur 40 hari daripada setelah kelahiran Yesus Kristus. Sebagai umat Israel, sebagai umat Tuhan, mereka datang membawa ke bait Allah dan untuk disebut sebagai purification atau disanctified, ya, dan diberikan kepada Allah pada saat itu. Saudara sekalian, Simeon menyaksikan akan hal itu menjadi penggenapan dari janji Tuhan, dari Roh Tuhan yang sudah berbicara kepada dia, maka dia dengan bersukacita menyaksikan akan hal itu menjadi penggenapan akan janji Tuhan bagi Israel. Dan secara khusus bagi dia boleh melihat dengan mata kepalanya sendiri. Maka dia mengangkat akan bayi Yesus itu dan memuji Tuhan dengan pujian yang sangat terkenal dari ayat 29 sampai 32 itu. Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kita bisa mengerti, bisa merasakan kesukaan daripada Simeon yang akhirnya mata dan kepalanya sendiri melihat dan akhirnya memegang akan bayi yang dijanjikan itu, Sang Mesias yang sudah dijanjikan beratus-ratus tahun. Dalam Yesaya kira-kira 700 tahun sebelum kelahiran daripada Yesus Kristus. Terang itu datang di tengah-tengah segala kegelapan. Pengharapan yang besar bagi umat Tuhan sekarang sudah tiba. Maka pujian daripada Simeon itu seringkali juga menjadi pujian yang dinyanyikan di dalam hari-hari Natal, yang di banyak pujian yang dituliskan berdasarkan apa yang Simeon katakan di sini, yang disebut sebagai dalam bahasa Latinnya adalah nunc dimittis, now you dismiss. Sekarang biarlah hamba-Mu ini pergi. Sudah selesai, sudah genap. Ketika dia sudah melihat keselamatan itu datang di dalam diri Yesus Kristus, bayi yang baru dilahirkan itu, maka seperti seluruh kesukaan, seluruh hidupnya sudah selesai, sudah digenapi, sehingga dia boleh siap kembali kepada Bapa di surga di dalam damai sejahtera Tuhan. Saudara sekalian, tetapi hari Natal ini saya tidak akan membahas dengan lebih detail tentang apa yang dikatakan Simeon atau pujian yang terkenal dari Simeon itu di dalam ayat 29 sampai 32, tetapi saya akan lebih memfokuskan kepada ayat-ayat selanjutnya, yaitu perkataan Simeon kemudian kepada Maria yang dikatakan di dalam ayat yang ke-34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Saudara sekalian, kalimat ini kalimat yang lebih jarang, bahkan mungkin tidak pernah dibikin lagu
ya, kalimat daripada Simeon kepada Maria. Tetapi sesungguhnya ini kalimat yang penting, karena ini adalah bagian daripada Natal juga, bahwa berita Natal yang diberikan oleh kedatangan Yesus Kristus, keselamatan, damai sejahtera yang seringkali diberitakan di dalam kebaktian-kebaktian Natal, yang which is tentu itu sesuatu menjadi pusat dan menjadi berita yang sangat penting. Kedatangan Kristus memberi keselamatan, kedatangan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera di bumi, membawa kemuliaan bagi Allah di sorga. Tetapi juga saudara sekalian, kalau kita melihat dengan lebih detail, maka keselamatan, damai sejahtera yang dijanjikan oleh Tuhan ketika Dia datang ke dalam dunia ini, ternyata waktu dilaksanakan tidak begitu simple. Inilah kalimat yang selanjutnya dari Simeon kepada Maria, adalah kalimat yang penting karena kita mengerti bahwa kedatangan Yesus Kristus yang membawa keselamatan dalam dunia. Maka seperti lagu yang ketiga juga tadi David katakan bahwa keselamatan itu datang, Kristus datang, tetapi banyak orang yang menolak kedatangan Yesus Kristus itu. Ini adalah juga bagian daripada berita Natal yang sangat penting yang kita harus renungkan. Karena keselamatan datang, damai sejahtera itu datang ke dalam dunia. Tetapi dunia tidak menyukai kedatangan akan damai sejahtera itu. Dunia menginginkan perang, dunia menginginkan kekerasan. Tetapi Kristus datang untuk membawa damai sejahtera. Jadi bagaimana, apa yang harus dilakukan, apa yang akan terjadi ketika keselamatan itu datang tetapi orang tidak suka akan keselamatan. Ketika terang itu datang tetapi dunia yang gelap itu tidak menyukai terang itu datang dan membenci akan terang itu. Sehingga mereka menjauhkan diri, tidak datang kepada terang itu karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Itu yang dikatakan di dalam Injil Yohanes yang nanti kita juga akan renungkan bersama-sama. Saudara sekalian, jadi ini adalah berita Natal yang akan saya bagikan kepada saudara sekalian pada Natal 2020 ini. Bahwa keselamatan dan damai sejahtera yang Tuhan memang akan berikan, diberikan kepada setiap manusia yang percaya, diberikan kepada dunia ini. Tetapi ketika dinyatakan diberikan kepada manusia, ternyata tidak begitu simple. Ternyata ada banyak complication, ternyata ada banyak pertentangan ketika damai sejahtera dan keselamatan itu diberikan oleh Tuhan. Saudara sekalian, kita juga bisa mengerti sebenarnya konteks ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengerti misalnya seorang ahli bedah, ketika kita datang kepada ahli bedah dan kemudian setelah di-scan dan sebagainya, ternyata kita ada tumor otak. Maka apa yang harus dilakukan oleh ahli bedah untuk menyelamatkan kita yang kena tumor otak? Kita tahu dia harus membedah, dia harus membelah, harus membuang tumor itu dari otak kita. Maka yang dilakukan oleh ahli bedah untuk menyelamatkan kita adalah lebih baik justru membelah otak kita, justru mengeluarkan darah, justru membuang bagian daripada tubuh kita yang kadangkala dan kita tahu bahwa itu di dalam satu masa merasa lebih menyakitkan, lebih susah bahkan dari sebelum kita dioperasi. Kita juga tahu bagaimana apa yang harus premier lakukan ketika dia tahu ada outbreak di salah satu bagian daripada kotanya. Apa yang harus dilakukan ketika ada outbreak? Maka apa yang harus dilakukan untuk membawa damai sejahtera bagi seluruh kota? Maka kita tahu dia harus melakukan lockdown. Dia harus melakukan segala restriction yang membuat seluruh kota itu menjadi susah. Kesusahan itu dilakukan demi damai sejahtera itu kemudian boleh dialami oleh seluruh kota. Saudara sekalian, inilah berita daripada Simeon ketika dia berkata kepada Maria bahwa sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dengan kata lain, Simeon yang penuh dengan Roh Kudus ini mau mengatakan bahwa Yesus Kristus, anak yang masih kecil itu, dia adalah figur yang akan menimbulkan polarisasi di Israel. Dan banyak orang yang akan menentang dia. Dan hal ini akan menimbulkan konflik di dalam kehidupan, di dalam masyarakat, di kehidupan Israel. Dan nanti juga kita akan melihat di dalam bahkan hati daripada Maria itu sendiri yang akan tertusuk oleh pedang yang akan menembus akan jiwanya.
Saudara sekalian, kalau kita mengingat Matius pasal yang ke-10, Kristus sendiri kemudian mengatakan di dalam kehidupannya bahwa dia datang bukan untuk membawa damai, ya. Jangan kamu menyangka, Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Kita tahu bahwa arti daripada ayat-ayat itu adalah sesungguhnya bukan berarti dia akan membawakan kekerasan dan kerusakan di dalam dunia ini, tetapi kita tahu bahwa panggilan untuk mengikut Kristus dan juga hidup daripada Kristus itu sendiri akan menghasilkan konflik di dalam diri manusia, di dalam diri masyarakat, dan juga akan menghasilkan konflik bahkan di dalam orang-orang yang terdekat yang mengikut dia. Yohanes pasal 3 ayat 19-20 yang tadi saya sudah kutip. Di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa terang telah datang. Firman Tuhan mengatakan terang itu telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci akan terang itu. Dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Saudara sekalian, inilah yang kita boleh pikirkan bersama-sama pada hari ini, bahwa ketika hidup daripada Kristus itu sendiri, dan setiap orang yang kemudian ikut dan percaya di dalam Kristus dan hidup menurut apa yang Tuhan inginkan, maka akan terjadi konflik, akan terjadi kesulitan, akan menjadi pergumulan, akan menjadi tantangan, akan terjadi segala pertentangan di dalam kehidupannya. Sebenarnya kita boleh mengingat secara umum, kita juga tahu sebenarnya bahwa kalau seseorang itu adalah seorang yang hidup benar, seorang itu adalah seorang yang jujur, maka ketika dia hidup di tengah-tengah teman-temannya, kelompoknya, ke perusahaannya yang tidak benar, tidak jujur, maka akan menimbulkan kesulitan, akan menimbulkan pergumulan, akan menimbulkan pertentangan. Ada seorang polisi yang bertobat, dan kemudian ketika dia bertobat, dia mulai menolak uang yang diberikan oleh para PIMS, itu mucikari, ya, yang biasanya memberikan uang kepada polisi supaya polisi tidak menangkap akan pelacur-pelacur yang ada di bawah asuhannya. Maka dia mulai menolak, maka teman-teman polisinya mulai merasa gelisah, ya. Kamu lebih baik terima uang itu. Kamu lebih baik terima uang itu, karena ini akan menimbulkan kesulitan yang besar. Tapi dia terus tidak mau menerima, dia terus ngotot. Ini adalah sesuatu yang tidak benar, maka kita harus melakukan yang benar. Maka semakin hari dia semakin dikucilkan, semakin hari semakin ditekan, sehingga dia harus pindah dari kota itu dan hidup dan menjadi polisi di kota yang lain. Saudara sekalian, kita mengetahui misalnya juga apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini, baru 6 menteri diganti, kita tahu, ya, baru 6 menteri diganti, ada 6 menteri yang baru masuk menggantikan menteri-menteri yang lama. Dan ada 2 di antara menteri yang lama itu kita tahu adalah 2 yang tertangkap karena korupsi. Itu adalah menteri daripada Presiden Jokowi sendiri, tertangkap korupsi besar-besaran, bahkan memakai uang bantuan sosial itu untuk memperkaya dirinya. Di dalam keadaan COVID-19, di dalam keadaan kesulitan daripada masyarakat Indonesia, dia mengkorupsi uang itu miliaran, ratusan miliar rupiah untuk dirinya sendiri. Saudara sekalian, maka banyak wawancara yang terjadi di dalam belakangan ini. Mereka bertanya, bagaimana ini 6 menteri diganti, apa yang harus dilakukan, apakah mereka akan bisa bertahan melakukan apa yang benar. Maka salah satu mantan menteri yang kita tahu, Ibu Susi Pujiastuti, ya, yang salah satu kementeriannya itu justru menteri yang sekarang ini ditangkap juga karena korupsi. Kita tahu bahwa dia mengatakan memang susah. Memang sistemnya itu sudah dikatakan begitu, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang punya uang, orang-orang yang memiliki banyak pengaruh, mereka akan terus-menerus akan mencoba membuat tidak benar, mencoba mengkorupsi, mencoba membuat peraturan-peraturan yang menguntungkan akan diri sendiri. Dia sendiri mengatakan bahwa saya waktu menjadi menteri itu sering kali ditawarin, sering kali dikasih uang, sering kali ditawarin untuk, saya satu kali dikasih 5 triliun supaya dia mengubah kebijakannya untuk kepentingan daripada pengusaha-pengusaha atau orang-orang yang berkuasa itu. Menjadi kesulitan yang besar. Kalau dia tidak terima,
dia tidak menolak, terus melakukan yang benar, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah akan dikucilkan, yang akan terjadi akan ditekan, yang akan terjadi akan dilakukan segala sesuatu untuk mengancam dan menghentikan segala tindakan daripada orang yang ingin melakukan kebenaran. Saudara sekalian, secara umum saja kita sudah mengetahui, dan ini juga menjadi prinsip yang kita boleh melihat di sini apa yang dikatakan oleh Simeon. Kalau hidup kita di dalam Kristus dan hidup kita menjadi seperti Kristus, melakukan apa yang menjadi prinsip-prinsip daripada Kristus, kebenaran itu, maka engkau akan dikucilkan, maka kita akan dihina, bahkan kita akan dianiaya, ditentang oleh orang-orang, bahkan bukan hanya orang-orang di luar sana, tetapi juga orang-orang yang ada di dalam lingkungan kita yang paling dekat. Kalau seorang suami yang mau setia melayani Tuhan, seorang suami yang memberikan perpuluhan bahkan 20% daripada persembahannya untuk pekerjaan Tuhan, tetapi istrinya tidak setuju, tetapi istrinya tidak mau, maka ada pertentangan, ada kesusahan di dalam keluarga itu. Demikian juga sebaliknya. Saudara sekalian, kita mengetahui ada banyak kesulitan ketika kita mau taat dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Meskipun ini adalah sesuatu yang baik sesungguhnya, kalau kita menderita karena kita melakukan apa yang benar, karena Alkitab mengatakan itu justru membuktikan bahwa engkau adalah murid-murid Kristus, maka engkau adalah bagian daripada seperti nabi-nabi dalam perjanjian lama, yang tidak ada satupun daripada nabi-nabi yang setia melakukan perintah Tuhan, setia memberitakan akan kebenaran firman Tuhan, yang tidak dianiaya, yang tidak dicaci maki, yang tidak dikucilkan, yang bahkan dibunuh karena iman mereka. Saudara sekalian, tetapi kita kadang-kadang, termasuk saya sendiri juga tidak siap untuk menghadapi kenyataan ini. Tidak siap bahwa kita harus sadar bahwa berita Natal ketika Kristus datang ke dalam dunia memang tujuannya untuk menyelamatkan, memang tujuannya memberikan damai sejahtera bagi manusia, tapi manusia yang suka akan kekerasan, manusia yang tidak suka untuk diselamatkan, manusia yang lebih suka bersandar kepada diri sendiri, maka itu menjadi kesulitan yang besar. Kita kadang-kadang tidak siap membongkar juga dosa daripada manusia. Saya sendiri kadang-kadang berusaha untuk sejauh mungkin untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain dengan kata-kata yang tidak menusuk dan sebagainya. Tapi kadang-kadang saya pikirkan kita mungkin terlalu jauh. Ya, kita berusaha sejauh mungkin untuk tidak menjadi batu sandungan sehingga kita tidak berani untuk memberitakan kebenaran. Kita tidak berani menjadi saksi akan Tuhan sehingga kita justru tidak menjadi seperti apa yang Tuhan Yesus sendiri kerjakan dalam kehidupannya. Saya sendiri bergumul misalnya waktu berbicara tentang kepada papa, kepada koko saya yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang saya secara rutin telepon kepada papa saya. Papa saya meskipun dia menikah di gereja, diberkati di gereja, dan waktu mama saya masih hidup, dia cukup rutin pergi ke gereja bersama dengan mama saya. Tetapi ketika mama saya sudah meninggal, mulai mundur, dan hampir jarang sekali pergi ke gereja. Dan waktu bicara juga tidak nyata sebenarnya imannya. Apakah dia sungguh-sungguh adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang saya bicara, ingatin, dan sebagainya tentang firman Tuhan. Tetapi seringkali waktu saya telepon secara rutin, seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali, saya telepon. Lebih banyak saya berusaha tidak menyerang dia, ya, tidak berusaha lebih banyak untuk tidak mengusik-usik tentang iman dan hatinya. Lebih banyak bicara tentang hal-hal umum, bicara tentang apa kabar, tentang kesehatan, tentang makanan, tentang bisnis dan sebagainya, ya. Tetapi kita bisa bicara apa saja tentang hal-hal itu, ya, tentang segala keadaan, tentang keluarga dan sebagainya. Tetapi jarang sekali, karena saya tahu pernah berapa kali bicara, karena saya tahu waktu masuk berbicara tentang iman, bicara tentang dosanya, bicara tentang Tuhan, itu yang paling penting di dalam kehidupan kita, maka itu menjadi kesulitan. Dan bisa menjadi pertentangan, ya, bisa menjadi perbantahan seperti yang Tuhan sudah nyatakan kepada di dalam bagian ini, ya, seperti yang Simeon katakan kepada Maria, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan
perbantahan. Tentu saudara, kita harus hati-hati ya, bahwa kita tidak menjadi batu sandungan yang tidak perlu ya, bahwa menjadi batu sandungan ketika hidup kita sendiri memang tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Ya, kita bicara tentang kasih, kita sendiri tidak mengasihi, itu menjadi kesulitan. Kita bicara tentang hidup yang benar, hidup kita sendiri tidak benar, maka itu menjadi batu sandungan. Kita harus hati-hati, dan waktu kita bicara dengan mereka juga jangan memiliki sikap bahwa aku lebih suci, aku lebih mulia, I am holier than thou. Maka itu sikap yang akan menjadi penentangan, orang menjadi benci dan tidak suka akan sikap seperti demikian, dan juga itu adalah sikap yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkata kepada orang-orang yang paling berdosa, kepada pemungut cukai, kepada para pelacur, dia merendahkan dirinya. Dia tidak pernah ada kesadaran bahwa he is holier than me, gitu ya. Dia orang yang sangat tinggi, sangat sombong, sangat mulia dan jauh daripada saya. Selalu tidak ada kesan seperti itu. Meskipun Tuhan Yesus mengatakan kebenaran, meskipun Tuhan Yesus membongkar akan dosa-dosa mereka, tetapi tidak pernah ada kesan bahwa Tuhan itu orang yang jauh, yang menghakimi dan menjauhkan, lebih suci, dan selalu menganggap orang lain itu salah dan sebagainya. Tapi kita memang kita harus menyadari bahwa waktu kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, waktu kita taat kepada apa yang Tuhan kehendaki, berita Natal tahun ini kita diingatkan bahwa hidup kita mau tidak mau akan menimbulkan konflik. Ketika hidup kita mau sesuai dengan panggilan Tuhan, maka kita akan tahu bahwa kesulitan akan tiba seperti Kristus sendiri. Ultimately, dia akan mendapatkan kematian demi menebus akan manusia yang berdosa. Kalau saudara mengingat akan Roma, ya, kota Roma, banyak orang-orang pada zaman itu juga di dalam gereja di dalam abad permulaan, maka kita tahu bahwa gereja pada saat itu banyak hidup di dalam kota-kota, negara-negara yang dikuasai oleh Roma. Dan kita tahu di dalam kekuasaan Roma hanya ada satu Tuhan, hanya satu Tuhan dan Tuhan, Master and Lord. Maka satu-satunya adalah Caesar, Raja, Kaisar. Itu adalah satu-satunya Tuhan dan Raja. Tetapi Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, jikalau engkau mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita tahu itu adalah pengakuan yang sangat serius, karena itu akan menentang akan apa yang dipercaya pada zaman itu. Menentang akan orang-orang yang mengaku seluruh kekuasaan Roma, masyarakat dan warga negara Roma, dan orang-orang kota-kota masyarakat yang hidup di bawah kekuasaan Roma. Maka mereka hanya boleh mengaku, hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu penguasa, yaitu Kaisar yang berkuasa di dalam hidup mereka. Ketika orang Kristen berarti mengaku, tidak, bukan Kaisar yang menjadi Tuhan dan Rajaku. Hanya ada satu Raja dan Tuhan. There's only one Master and my Lord. I confess that Jesus is my Lord and my Master. Maka dia siap menghadapi konflik. Dia siap menghadapi hukuman. Bahkan dia siap menghadapi kematian. Juga hidup kita hari ini. Ya, ketika kita percaya kepada Kristus, waktu kita mengerti dan memegang apa yang firman Tuhan katakan, bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kepada Allah, Bapa, kecuali melalui Yesus Kristus. Maka kalimat ini, prinsip firman Tuhan yang jelas, yang menjadi inti, salah satu inti daripada iman Kristen yang tidak bisa digoncangkan. Ketika inti ini digeser, ketika inti ini dicabut, ketika pengakuan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Ketika ini digeser dan diganti dengan Yesus Kristus adalah salah satu jalan kepada Bapa. Maka iman Kristen menjadi hilang. Maka iman Kristen tidak lagi menjadi iman Kristen yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Dia menyatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah satu-satunya
jalan itu kepada Bapa. Maka kalimat itu, kebenaran itu pasti akan menjadi ofensif kepada orang-orang yang agama-agama lain ataupun orang-orang yang percaya kepada apapun selain daripada iman Kristen. Ketika Alkitab mengatakan bahwa semua manusia adalah manusia berdosa, bahwa kita semua adalah orang-orang yang memerlukan juru selamat, ini pun adalah kalimat yang ofensif kalau kita mengerti secara sesungguh-sungguhnya. Tidak ada manusia yang di luar daripada anugerah Tuhan yang akan mengatakan bahwa saya adalah manusia yang berdosa, yang memerlukan juru selamat. Tidak ada iman di luar daripada iman Kristen yang kemudian menyadari bahwa aku memerlukan juru selamat, aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Dengan manusia dalam dunia ini, dalam zaman modern, postmodern, maka manusia akan bergantung kepada dirinya sendiri. Ketika kita mengatakan Injil yang kita beritakan adalah manusia berdosa tidak berdaya, manusia akan binasa tanpa anugerah daripada Tuhan. Ini adalah kalimat yang sulit, kalimat yang tidak mudah diterima. Ketika kita mau beriman percaya kepada Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang kosong, orang yang bangkrut, orang yang tidak berdaya, orang yang di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, seperti ranting yang dibuang daripada pokok anggur dan kering dan mati dan siap untuk dibakar. Maka ini kalimat juga yang akan menjadi ofensif, menjadi kesulitan bagi banyak orang. Saudara sekalian, Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal yang kedua bahwa hidup kami dan Injil yang kami beritakan adalah seperti bau kematian yang mematikan bagi sebagian orang. Tetapi bagi sebagian orang lain, hidup kami dan Injil yang kami beritakan adalah seperti bau harum kehidupan yang menghidupkan. Memang Injil, Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan, datang untuk membawa damai sejahtera. Tetapi bagi orang yang menolak, bagi orang yang keras hatinya, bagi orang yang tidak mau tunduk kepada Tuhan, maka berita Injil menjadi penghakiman, menjadi bau kematian bagi setiap orang yang mendengarnya. Dan kita harus menyadari akan hal itu juga di dalam kehidupan kita. Bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang lembut hatinya, bagi orang-orang yang Tuhan buka hatinya dan kemudian meresponi panggilan Tuhan, berita Injil itu adalah bau wangi-wangian yang harum yang akan memberikan kehidupan. Seorang penulis mengatakan bahwa sinar matahari yang sama itu akan melelehkan mentega, tetapi juga akan mengeraskan semen atau konkrit. Sinar matahari yang sama akan melelehkan mentega, tapi sinar itu juga akan mengkeraskan semen yang ada di jalanan. Saudara sekalian, itulah berita Injil, itulah hidup Yesus Kristus, dan itu juga adalah hidup saudara dan saya. Biarlah kita mengingat akan berita ini di dalam hari Natal tahun 2020, bahwa Yesus Kristus benar, dia datang untuk menyelamatkan kita. Benar, dia menyatakan kasih-Nya, ini adalah kasih yang besar dari Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang akan menolak dia. Banyak orang yang tidak percaya kepada dia. Banyak orang yang akan menghina dan yang bahkan akhirnya membunuh akan Yesus Kristus. Biarlah hidup kita yang mengikut Tuhan, kita boleh siap akan menghadapi akan hal itu. Ya, dan kita boleh menyadari itu adalah bagian daripada berita Natal, bagian daripada apa yang Tuhan kerjakan di hari Natal. Terakhir, saudara sekalian, hal yang kedua yang kita renungkan bersama. Hidup Kristus bukan hanya akan menimbulkan konflik di luar, hadapi konflik pertentangan di luar, tetapi juga akan menimbulkan konflik di dalam jiwa kita. Dalam jiwa kita. Hal yang kalimat selanjutnya yang dikatakan oleh Simeon kepada Maria, ayat 35. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Kita melihat di sini di dalam hidup Maria, wanita yang sangat agung ini,
kita melihat bahwa betul-betul pedang itu menembus akan jiwanya sebagai pengikut Kristus, sebagai ibunya khususnya di dalam konteks sejarahnya. Kita tahu bahwa Maria adalah salah seorang wanita yang terus mendampingi Kristus sampai anaknya itu mati di atas kayu salib. Ya, menderita, dicambuk, dianiaya, dan kemudian mati di atas kayu salib. Kita tahu ini adalah, mungkin tidak ada kesedihan yang lebih besar daripada daripada seorang ibu yang menyaksikan anaknya sendiri dianiaya, menderita, sengsara, dan mati. Itu sesuatu yang sangat tidak natural. Seharusnya anak yang menguburkan ibunya. Seharusnya anak yang menguburkan orang tuanya. Tetapi kalau orang tua yang melihat anaknya bukan hanya mati, tetapi juga dianiaya, menderita sedemikian rupa sampai akhirnya mati, ini menjadi kesulitan yang sangat-sangat besar. Ya, saya teringat juga waktu anak saya yang pertama itu baru lahir seminggu kalau tidak salah, ya, dan dia kemudian karena diare dia harus dibawa ke rumah sakit, dan waktu dibawa ke rumah sakit sudah seperti, karena diare sudah cukup banyak, sudah agak dehidrasi, dan itu masih kecil, masih seminggu, masih begitu kecil, masih begitu mungil, tidak bisa diinfus di tangannya, harus diinfus di kakinya. Itu menjadi kesedihan yang besar sekali dari orang tua. Selama melahirkan, istri saya tuh sangat kuat, tidak pakai epidural, tidak pakai apa, secara natural itu melahirkan 13 jam laboring. Tapi ketika tidak ada air mata, tidak ada tangisan selama 13 jam laboring itu. Tetapi waktu melihat anaknya yang seminggu itu diinfus dan menangis dan sebagainya, maka sebagai orang tua pasti tidak tahan. Dan itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Mama saya juga dalam keluarga kami itu juga pernah mengalami tragedi, yaitu adik saya yang beda 2 tahun dengan saya itu juga meninggal dunia. Dan itu menjadi satu kesedihan yang besar di dalam keluarga kami, khususnya mama saya. Selama 1 tahun itu hampir tidak ada hari di mana dia tidak menangis. Saudara sekalian, Maria menyaksikan akan anaknya sendiri yang dia kasihi itu harus ditangkap, dianiaya, harus dicambuk sedemikian rupa sampai akhirnya dipaku tangan dan kakinya di atas kayu salib. Maka itu pedang menembus akan jiwa daripada Maria sendiri. Bahkan sebelumnya di dalam kehidupan Tuhan Yesus, kita mengetahui melalui perkataan, melalui pelayanan daripada Yesus Kristus itu sendiri sebenarnya banyak memberikan kebingungan kepada Maria sendiri. Dalam Markus pasal yang ketiga ayat 21 itu dicatat bahwa keluarganya termasuk Maria itu datang mencari Yesus yang ada di bait Allah, kemudian ingin membawa dia pulang. Kenapa? Karena mereka sendiri menganggap apa yang dikatakan Yesus, apa yang diajarkan oleh dia, apa yang dilakukan oleh dia seperti orang tidak waras. Mereka menganggap Yesus sudah tidak waras. Apa yang dilakukan oleh Yesus dan dikatakan oleh dia. Maka mereka ingin membawa akan Yesus pulang, tetapi kemudian Yesus menjawab waktu dikasih tahu, ibumu, orang tuamu, saudara-saudaramu sedang mencari engkau untuk membawa engkau pulang. Lalu Tuhan Yesus melihat kepada orang-orang di sekelilingnya dan berkata, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Ibuku dan saudara-saudaraku adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Wah, saudara sekalian, kalimat itu kalimat yang pasti membingungkan akan Maria. Ya. Maria adalah salah seorang yang memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Dia adalah seorang perempuan yang agung dan anggun di dalam segala tingkah lakunya, dalam hatinya, dalam hidupnya. Tetapi bahkan seorang Maria pun tidak sepenuhnya mengerti apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, anaknya ini. Dia bahkan tidak mengerti secara sepenuhnya siapakah Yesus itu sesungguhnya. Sehingga di dalam beberapa kali kehidupan yang dicatat oleh Alkitab, dia mencoba menghentikan apa yang Yesus lakukan. Yang sesungguhnya yang sedang dilakukan oleh Yesus ultimately adalah untuk menyelamatkan dunia ini.
Maka saudara sekalian, ini adalah kesalahan yang besar. Maka teguran-teguran Yesus, perkataan-perkataan Yesus kepada Maria seperti kalimat yang tadi, itu juga tentu sangat menusuk akan hati daripada Maria. Saudara sekalian, Maria mewakili saudara dan saya yang percaya kepada Kristus. Maria adalah seorang yang mewakili saudara dan saya yang mengasihi akan Tuhan Yesus, yang mau hidup sesuai dengan kehendaknya. Karena ketika kita mau hidup kepada Tuhan, hidup bagi Tuhan, hidup sesuai dengan perintahnya, maka pedang itu akan menembus jiwa kita. Akan ada konflik di dalam jiwa kita ketika kita mau mengikut akan Tuhan. Akan ada kebingungan di dalam jiwa kita, akan ada kesakitan. Kita bisa salah, kita bisa bergumul, bertanya kepada Tuhan, bergumul di dalam diri kita sendiri. Tentu ketika kita beriman, kita percaya kepada Tuhan, ada begitu banyak hal yang baik yang Tuhan kerjakan. Ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Tetapi bukan berarti ketika kita sudah beriman dan percaya kepada Tuhan, berhenti pergumulan itu, berhenti kesulitan dan tantangan dalam hidup kita. Bahkan dalam hal-hal tertentu, pergumulan itu semakin hebat. Pergumulan itu semakin menjadi tantangan yang berat di dalam kehidupan kita ketika kita mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Semakin kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, semakin kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka semakin akan ada pedang yang menembus di dalam jiwa kita. Beberapa hal, contoh dalam kehidupan kita yang boleh kita alami. Misalnya di dalam pertobatan. Ya, di dalam pertobatan seorang penulis mengatakan pertobatan itu seperti antiseptik. Antiseptik, waktu saya baca antiseptik itu seperti saya teringat Tieta Yokchin. Sudah tahu Tieta Yokchin? Orang Chinese itu tahu ya. Dari kecil kita trauma ya dengan Tieta Yokchin ya. Ya, kalau kita kebaret gitu, kita kepotong ya, atau apalagi kalau naik sepeda jatuh, pret, wah, baret di sininya. Ya baret, papa biasa panggil pakai Tieta Yokchin, udah bawa. Belum dikasih kita udah nangis gitu ya. Kita tahu perihnya. Sudah sekarang bisa membayangkan, masih ingat perih. Perih banget, sakit gitu. Udah jatuh sakit, berdarah sakit. Tapi dikasih Tieta Yokchin lebih sakit lagi, kita akan teriak. Semua anak pasti nangis waktu dipakai Tieta Yokchin. Ya. Itulah pertobatan, saudara sekalian. Ya, ketika kita bertobat, itu seperti kesulitan kita semakin menjadi parah sebenarnya, ya, menjadi parah. Tetapi seperti Tieta Yokchin itu semakin sakit, tetapi kita tahu itu menyembuhkan. Kita tahu itu sakitnya menjadi kering. Ketika kita bertobat, artinya kita mengakui diri tidak berdaya. Artinya saya tidak lagi tidak boleh menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak saya. Ya, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang adalah Tuhanku, Rajaku. Itulah pertobatan yang sejati. Maka itu adalah pergumulan yang berat. Ya, kesulitan. Banyak kadang-kadang saya khawatir kadang-kadang kita kurang mengerti dan sungguh-sungguh mengerti pertobatan ini. Kadang-kadang orang-orang ateis itu yang lebih mengerti. Mereka tidak mau percaya. Beberapa orang ateis yang saya baca itu para filosofer, mereka bukan tidak percaya kepada apa yang dikatakan Alkitab dan Yesus itu adalah benar, tetapi mereka tidak mau percaya. Kenapa? Karena mereka tahu benar. Kalau mereka melihat ini, kalau mereka percaya akan apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Yesus katakan, maka dia tahu bahwa dia tidak bisa menjalani hidup sesuai dengan keinginan dia sendiri. Nah, itulah yang dia tidak mau. Nah, itulah orang yang manusia berdosa tidak mau. Karena aku mau mengatur hidupku sendiri. Aku adalah Tuhan atas hidupku sendiri. Pertobatan adalah menghancurkan akan kesombongan itu. Pertobatan adalah menghancurkan akan independensi daripada kita. Tapi kita menjadi orang yang bergantung total kepada Tuhan. Orang yang mengatakan bahwa di luar Engkau ya Tuhan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Menyadari aku adalah orang yang miskin, orang yang bangkrut, orang yang tidak berdaya di hadapan Tuhan. Itulah pertobatan, maka itu akan menjadi pergumulan, konflik di dalam diri kita sendiri.
Bukan hanya itu, pergumulan berat juga ketika kita mengikut Tuhan dan kita sendiri terus bergumul untuk menaklukkan diri kita di hadapan Tuhan. Roma pasal 7, kalau sudah membaca Roma pasal 7, itu adalah pergumulan Paulus yang begitu berat sebagai orang Kristen. Itu adalah pergumulan orang Kristen. Apa yang aku inginkan, aku sungguh-sungguh inginkan, aku tidak lakukan. Tetapi yang aku benci, aku tidak mau lakukan. Justru itu yang aku lakukan. Nah, itu bergumul berat, celakalah aku, binasalah aku. Itu adalah teriakan orang yang percaya. Tetapi karena apa? Karena tidak berhenti di situ. Meskipun dia berkata, aku mati binasa, tidak bisa, tidak mampu dengan kekuatanku sendiri. Tetapi syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang menjadi juru selamat, yang menyelamatkan, yang memberi jalan keluar, yang memberi kekuatan, yang memberi pertolongan kepada diriku. Knox Chamberlain mengatakan, the Apostle Paul writes of an individual in conflict with self, with others, and with God. And the loser of this battlefield is truly the winner. Justru ketika kita kalah, ketika kita berkata kepada Tuhan, aku mengaku tidak lagi bersandar kepada diriku sendiri, aku mengaku kalah, aku mengaku tidak berdaya, seperti Yakub yang berkata, aku tidak akan melepaskan engkau pergi, Tuhan, di dalam keadaan tidak berdaya, terpukul, pincang, tidak berdaya, tidak punya kekuatan lagi, tidak bisa lari lagi, tapi dia pegang Tuhan, aku tidak akan lepaskan engkau pergi, kecuali engkau memberkati aku. Dia mengaku dia tidak berdaya, dia memerlukan Tuhan, aku bahkan rela mati kalau engkau tidak memberkati aku. Maka dia memerlukan Tuhan sepenuhnya. Maka itu pergumulan, konflik dan di dalam kehidupan kita. Ketika akhirnya kita dalam konflik itu berkata kepada Tuhan, not my will, O Lord, but your will be done. Maka itu adalah justru kemenangan iman yang sejati. Itu akan membawa kepada damai sejahtera yang sejati di dalam Tuhan. Itu akan memberikan kesukaan yang besar di dalam Tuhan. Kesukaan damai sejahtera bukan juga setelah selesai seluruh perjalanan konflik ini, tetapi damai sejahtera, sukacita, kekuatan di tengah-tengah akan konflik. Di tengah-tengah kita in the battlefield, kita bersandar dan terus di dalam kehidupan kita ada damai sejahtera, ada kekuatan. Tetapi konflik, kesulitan itu belum selesai di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu akan selesai ketika kita bertemu muka dengan Tuhan. Di situ damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kehadiran Tuhan yang sempurna, yang nyata di dalam, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi konflik di situ. Tuhan nyata di dalam segala kemuliaannya. Tetapi sebelum sampai hari itu akan terus ada konflik, akan terus ada kesulitan. Tapi biarlah itu membawa kita berjalan, bersandar kepada Tuhan. Seperti yang perkataan Simeon hari ini di dalam Natal mendorong kita untuk kita expect, kita ready untuk konflik, untuk trouble yang akan kita hadapi di dalam dunia ini. Trouble di luar, kesulitan di luar, sekaligus trouble kan konflik di dalam akan jiwa kita ketika kita mengikuti Tuhan. Tetapi kita akan terus maju. Kita akan terus bersandar kepada Tuhan. Kita akan terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Karena kita memiliki akan juru selamat yang telah menerima hujaman pedang yang ultimate di dalam kehidupannya. Kalau saudara mengingat Kejadian pasal yang ketiga ayat 24 ketika manusia Adam dan Hawa itu diusir keluar dari Taman Eden. Maka di situ Tuhan menempatkan kerubim atau kerub dengan pedang yang bernyala-nyala yang menjaga jalan masuk ke Taman Eden. Ini menandakan bahwa ini mirip pengertiannya adalah upah dosa adalah maut, upah dosa adalah mati. Setiap orang yang berani mencoba masuk ke Taman Eden, di restorasi persekutuan dengan Allah, maka harus melalui pedang, harus melalui kematian itu. Kita tahu pisau kematian itu harus terjadi ketika manusia akan
mengalami restorasi, diperdamaikan dengan Allah. Selalu dalam perjanjian lama akan terus menjadi jalan yang ditempuh oleh para imam yang menyembelih akan kambing dan domba. Dan kita tahu juga di dalam kehidupan pengalaman hidup Abraham ketika dia akan menyembelih akan anaknya sendiri, sudah mengangkat pisau itu, pedang itu. Ketika dia mengangkat pisau itu, malaikat Tuhan datang berkata, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak ini. Jangan kau apa-apakan anak ini. Karena aku sekarang tahu bahwa engkau mengasihi aku. Sehingga engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu kepadaku. Kita tahu di ribuan tahun kemudian ada anak Allah yang tunggal yang juga diserahkan untuk disembelih sebagai korban bagi kita. Dan hari itu malaikat Tuhan tidak datang, malaikat Tuhan tidak menghentikan akan paku, akan tombak yang menusuk akan kaki dan tangan dan lambung daripada Kristus. Hari itu dia mati. Pedang itu ultimately diterima oleh Yesus Kristus untuk menjadi jalan pendamaian bagi saudara dan saya. Supaya terbuka jalan itu, sehingga kita boleh masuk ke hadirat daripada Allah Bapa yang di surga. Saudara sekalian, karena itu biarlah kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Kristus juga adalah orang-orang yang siap menghadapi akan segala tantangan, kesulitan, konflik di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak akan mundur, kita akan maju terus sambil menyadari akan ada konflik, akan ada kesulitan, membawa kita makin bersandar kepada Tuhan, membawa kita makin bergantung kepada Dia, membawa kita mengalami di tengah-tengah segala kesulitan, pergumulan, mengalami akan pertolongan, anugerah, damai sejahtera, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah Natal kali ini menjadi berita yang kita boleh ingat, yang mendorong kita terus taat, terus hidup di dalam kehendak Tuhan, karena kita sadar bahwa Tuhan terlebih dahulu mengalami akan kesulitan, pergumulan, dan pedang itu yang ultimately menembus akan jiwanya sendiri demi membuka jalan, demi memberi keselamatan kepada kita, demi membawa kita hidup sesuai dengan kehendak Dia. Mari kita di dalam Natal kali ini, kita semakin setia, kita semakin hidup memperkenan hati Tuhan, kita semakin boleh taat kepada Dia, sambil kita bersyukur akan anugerah yang besar, sambil kita menyerahkan hidup kita sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan beri kekuatan untuk kita boleh mentaati Dia, mengasihi Dia, seperti Kristus telah mengasihi kita. Biarlah kita boleh saling mengasihi. Karena demikian begitu besarnya Tuhan telah mengasihi kita. Biarlah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kita tahu waktu kita mengasihi akan ada konflik. Waktu kita mengasihi akan ada kesulitan. Waktu kita mengasihi akan ada resiko kita ditolak. Waktu kita mengasihi ada orang-orang yang tidak mau menerima akan kasih itu. Dan ultimately karena kasih yang kita bagikan adalah kasih daripada Allah yang membawa mereka kembali kepada Tuhan. Mari kita siap melakukan itu dan kita tidak mundur, kita terus maju, kita terus taat, kita terus mentaati Tuhan, kita terus mengasihi akan orang-orang sekeliling kita sambil mengetahui akan ada resiko-resiko yang kita hadapi, akan ada konflik dan pergumulan di dalam jiwa kita. Mari kita berdoa. Dengan berdiri bersama-sama kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima
Terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan di hari Natal ini Engkau memberikan firman-Mu kepada kami. Firman yang mungkin kami tidak duga, tapi firman yang kami perlukan karena Engkau yang sudah menyatakannya di dalam Alkitab bagi kami. Tuhan pimpin, berkati setiap kami, anak-anak-Mu di hari Natal ini, ketika kami juga boleh bersukacita, bersyukur di dalam Tuhan karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam Yesus Kristus. Doronglah kami, ingatkan kami, untuk kami boleh juga siap bersedia untuk menghadapi konflik sewaktu kami boleh membagikan berita Natal ini kepada orang-orang di sekeliling kami. Tuhan ajar kami untuk tidak mundur, tidak menghindarkan diri, supaya kami tidak mundur dan menghindarkan diri sejauh mungkin untuk menghindari konflik dengan harga apapun. Tapi ajar kami untuk berani menyatakan kebenaran dengan cinta kasih dari Tuhan. Menyatakan akan berita Injil yang sejati. Menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Membongkar akan dosa dengan hikmat dan kuasa daripada Tuhan. Yang kami tahu kadang-kadang menimbulkan konflik dan kesulitan. Tapi itulah yang Tuhan inginkan. Untuk kami boleh mentaati Tuhan dengan hati nurani yang murni, mengasihi juga orang-orang di sekeliling kami. Berkati kami, beri hikmat, beri pimpinan-Mu, beri kekuatan-Mu di dalam hari-hari Natal ini. Kami tetap boleh hidup di dalam kebenaran, hidup tetap boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.